Kemudian, Meng Lu pun mengatakan kepada Shen Yuan jika dia dan Qian Qian tahu kalau Sena mau pindahan. Jadi mereka datang untuk pesta pindahan. Di sana, Meng Lu juga mengatakan kepada adik Shen Yuan itu, biar aku perkenalkan diriku. Namaku Meng Lu, mulai sekarang kau bisa panggil aku Kak Meng Lu. Dan di sampingku ini, pemilik rumahnya yaitu Sena. Kau bisa panggil dia Kak Nana. Kini, Suan pun bertanya, jika mungkin Sena kakak iparnya. Dalam kondisi yang semacam ini, Sena pun menatap ke arah Shen Yuan apa yang akan dilakukan oleh Shen Yuan. Sedangkan Meng Lu juga ingin tahu bagaimana cara Shen Yuan menjelaskan ini semua. Kemudian tanpa pikir panjang, Shen Yuan langsung mengatakan jika kedua orang ini merupakan kakak ipar dari si Suan. Suan pun terkejut akan hal itu, dia benar-benar tidak menyangka. Suan pun berkata dalam hatinya, benarkah ini kakakku? Main game segila ini, dan bagaimana mereka bisa hidup rukun di satu ruangan? Kemudian Suan menanyakan kepada mereka semua, apa yang kakak katakan, apakah itu benar? Kini Meng Lu membenarkan hal itu, dan Sena juga mengangguk dengan penuh kasih sayang. Di kondisi ini, Suan mengatakan kepada kakaknya, kau benar-benar bajingan. Saat ini, Shen Yuan berkata dalam hatinya, oh Suan sayang, padahal ini baru permulaan. Kalau kau tidak bisa mengatasi mereka berdua, bukankah seluruh pandangan duniamu akan runtuh saat itu nanti berkembang, dan sebaiknya ini harus dikatakan sejak awal. Di sana, Meng Lu pun mengatakan kepada si Suan, kalau ada tempat yang mau kau datangi untuk bersenang-senang, cukup bilang padaku. Ayo, kita pergi bersama. Di sana, Sena juga mengatakan, adikku juga baru selesai ujian masuk kampus. Besok dia akan ke Kota Bintang. Kalian pasti punya banyak kesamaan, meski adikku jauh lebih introvert. Kini Suan mengatakan, janganlah khawatir, kakak iparku. Setelah beberapa hari denganku, dia pasti akan terbuka, aku jamin itu. Dengan kondisi yang ada ini, Qian Qian pun hanya bisa berkata dalam hatinya, aku tidak percaya, mereka bisa langsung akrab begitu cepat. Benar kata orang, yang sejenis pasti akan berkumpul bersama. Di acara keluarga Shen Yuan, aku seperti orang luar. Kita kemudian diperlihatkan dengan flashback sebelum ini terjadi, di mana Qian Qian sempat bertanya kepada Meng Lu, apakah kalian berdua seperti ini dan masih bisa rukun di ruang yang sama? Meng Lu mengatakan, pria itu tetaplah pria, tapi sahabat tetaplah sahabat. Di zaman dahulu, ada banyak kasus kakak beradik kandung berbagi suami, apalagi hanya sebatas sahabat. Qian Qian yang mendengar itu hanya bisa berkata dalam hatinya, kalau kalian memang masih sama seperti dulu, kenapa tidak langsung saling kontak saja? Kenapa harus aku yang jadi juru bicara kalian? Kuncinya adalah Shen Yuan sampai beli mobil sport untuk kalian berdua. Kalian yang menikmati itu, dan aku tidak dapat apapun. Namun aku harus repot mengurus urusan begini. Kalian benar-benar sahabat yang palsu. Beberapa waktu kemudian, Shen Yuan mengatakan kepada semuanya jika dia mau beristirahat, sedangkan mereka lanjutkan saja berbincang itu. Di tengah situasi yang semacam ini, Sena pun mengatakan kepada Suan, kakakmu itu mau tidur, bagaimana kalau kita pergi belanja? Kita bisa beliin kau baju baru, sepatu dan tas atau apapun. Kini, Suan mengatakan, meski gaya fashion kalian luar biasa, apakah aku benar-benar bisa cocok dengan model seperti itu? Di sana Meng Lu pun juga mengatakan, jangan khawatir Suan, aku akan ajarkan semua rahasia stylku. Suan pun kini sangat bangga sekali. Mereka pun kemudian segera turun ke garasi. Namun ketika ada di sana, Meng Lu mengatakan kepada Qian Qian jika dia lupa bawa dompetnya di atas. Dia meminta Qian Qian menunggu sebentar. Dan setelah menunggu selama kurang lebih 10 menitan, sosok dari Meng Lu malah mengatakan kepada Qian Qian, lebih baik kau duluan saja naik taksi. Aku ada urusan di sini. Dengan adanya hal ini, membuat Qian Qian benar-benar panik. Dia pun bertanya-tanya, urusan apa yang dia punya di kediaman Sena itu? Sena telah membawa adik ipar belanja, sementara dia malah ambil kesempatan untuk main belakang. Qian Qian merasa menyerah dengan semua ini. Dia bersenang-senang, sedangkan si Qian Qian yang harus kasih alasan ke Sena. Hal ini pun benar-benar membuat otak dari Qian Qian terasa mau meledak. Kita kemudian diperlihatkan dengan si Meng Lu itu yang langsung menghampiri Shen Yuan yang tengah tertidur. Wajah ditekan sehingga Shen Yuan pun terbangun begitu saja. Shen Yuan menyadari jika ini merupakan Patih Liu. Dia kini mengatakan kepada Liu itu, apakah kau gila melakukan semua ini? Kini Meng Lu mengatakan, mereka sudah pergi berbelanja, sekarang hanya tinggal kita berdua di tempat ini. Shen Yuan menanyakan kenapa kau tidak ikut.
Meng Lu mengatakan jika dia ingin tetap di sini untuk menemani si Shen Yuan. Shen Yuan pun mengerti akan permainan yang sedang dijalankan oleh Meng Lu itu, dan Meng Lu mulai melancarkan aksinya di tempat itu. Permainan pun kini menjadi lebih agresif setiap menit demi setiap menit. Dalam permainan itu, Meng Lu merasakan kenikmatan yang luar biasa yang dilakukan oleh si Shen Yuan itu. Nama panggilan bahkan disebut ketika mereka tengah melakukan permainan kartu itu. Semakin lama, ini semakin saja menarik sekali, dan Shen Yuan benar-benar menghajar Meng Lu setiap gempuran. Singkatnya 1,5 jam kemudian, sosok dari adik pun telah selesai berbelanja, dan dia kini menelpon kakaknya. Kak Kian pergi duluan, katanya. Si Meng Lu juga ada urusan lain. Sena dan aku sudah hampir selesai belanja, kapan kau akan datang? Shen Yuan pun mengatakan jika dia sebentar lagi akan tiba. Singkatnya, tibalah Shen Yuan di tempat itu dan dia kini dilihat oleh seorang pegawai toko. Dia pun menganggap jika mobil yang dipakai Shen Yuan sangat keren, dan dia teringat akan sosok Shen Yuan itu. Pemuda itu, aku pernah melihatnya. Aku ingat sekarang, dia pemuda yang 3 bulan lalu datang padaku untuk tarik tunai kredit. Dia habiskan semua limit dan juga kartu kredit untuk beli tas LV di tempat itu. Saat keluar dia bahkan terus berterima kasih kepadaku. Bagaimana bisa orang seperti itu sebulan kemudian menyetir G-Wagen? Dari mana dia dapat uang secepat itu? Ini benar-benar sudah tidak masuk akal lagi. Kemudian Shen Yuan pun menemui si Sena itu dan mengatakan kepada mereka berdua jika kelihatannya sosok dari adiknya itu telah membuat iparnya belanja cukup banyak. Dan dengan adanya pemandangan ini, pegawai pun mengatakan lagi dalam hatinya, jadi, pemuda ini dapat wanita kaya yang lebih tua. Enaknya, jadi pemuda tampan ini. Bisa dianggap jika dia menganggap Shen Yuan telah dipermainkan oleh wanita tua ini karena kekayaan yang dimiliki oleh si wanita tua ini. Dia menganggap Shen Yuan mencari wanita tua yang berpengalaman agar Shen Yuan dapat mendapatkan keuntungan. Dan jika pandai dalam merawat wanita, maka kau akan dapat segalanya.